Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para YouTuber dan para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Mungkin kalian sekarang bingung, apa yang harus kalian kerjakan? Apalagi kalian sekarang dikelilingi mungkin problem-problem yang sangat membingungkan kalian, problem-problem di luar nalar kalian. Semua orang tidak akan bisa membantu kalian. Sepertinya semua orang itu tidak bisa membantu kalian. Semua hanya memberikan energi-energi positif. Tetapi apakah energi positif ini bisa masuk dan merubah keadaan kalian? Saya ada tips khusus untuk kalian bagaimana cara memasukkan energi positif ke dalam diri kalian, supaya apa yang kalian lalui itu kalian dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah terjadi pada kalian. Ada suatu kisah tentang seorang tukang sapu, ya. Ini kembali lagi kepada tukang sapu lagi. Tukang sapu itu sekarang ya sudah bagus keadaannya. Jadi tukang sapu ini, dia itu selalu memandang dunia ini indah. Dia selalu bersyukur walaupun dia hanya menjadi seorang tukang sapu yang kerjaannya hanya menyapu halaman. Dan apakah dia dihargai? Tidak terlalu juga. Penghargaan dia tidak mendapatkan. Dia juga tidak ada orang-orang yang memandang dia. Malah orang-orang dengan sengaja membuang sampah berlalu lalang di tempat yang dia sapu. Berarti itu kan juga tidak ada penghormatan sama sekali untuk seorang tukang sapu. Tapi dia memandang dunia ini indah. Dia selalu tersenyum. Dia selalu tersenyum di saat dia bangun tidur, dan di siang hari menjelang sore dan malam hari. Dia selalu bagaimana caranya dia bisa tertawa dan mengucap syukur. Dia bercanda gurau dengan istrinya. Dia bercanda gurau dengan orang-orang terdekat yang ada di lingkungannya. Karena dia memang tidak punya teman. Karena siapa juga yang mau berteman dengan tukang sapu? Mungkin tukang sapu lain mungkin iya ya. Cuman untuk kasus ini sepertinya tidak. Tetapi itu yang selalu dia lakukan setiap hari. Dia selalu bersyukur dan dia berterima kasih dia dapat menyapu halaman dan membersihkan lingkungan sekitar. Itu membuat dia bahagia. Pada suatu saat dia berdoa pada saat dia menyapu halaman. Dia berdoa untuk ada perubahan untuk kehidupannya, untuk dia bisa lebih hanya dari sekedar seorang tukang sapu. Karena dia itu suka sekali belajar. Dia itu suka mempelajari sesuatu yang baru. Dan jangan salah, meskipun dia tukang sapu, tetapi dia itu suka melihat YouTube-nya itu tayangan motivasi, seperti pembicara-pembicara besar, podcast-podcast yang mendidik. Dia tidak suka yang namanya melihat konten-konten yang tidak berbobot, yang berbau sara, prank, seperti itu, atau hanya sekedar musik-musik. Dia tidak suka. Tetapi dia suka melihat tayangan edukasi yang bisa mengedukasi dirinya, karena dia hanya berbekal itu. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia hanya berbekal semangat dan dia hanya berbekal semangat dan mimpi dia suatu saat dia bisa merubah kehidupannya dari hanya seorang tukang sapu. Dia bisa merubah kehidupannya lebih meningkat lagi. Tayangan yang paling dia suka adalah tayangan-tayangan motivasi dari para motivator-motivator. Dari situlah pandangannya berkembang. Dari situlah dia melakukan yang namanya afirmasi. Dia
Selain senyum setelah bangun tidur, dia berafirmasi dan dia tersenyum terus sepanjang hari, membahagiakan dirinya. Setiap ada yang membuang kotoran, dia tidak mengeluh, dia tidak berkeluh kesah atau memarahi orangnya. Dia langsung menyapunya. Jadi tidak ada pandangan negatif kepada orang lain atau orang yang membuang sampah di tempat yang sedang disapunya. Itu dia lakukan berhari-hari tanpa dihitung sama dia, entah sampai berapa lama. Tapi yang namanya perubahan positif terjadi pada dirinya. Hidupnya berubah total. Dari hanya sekedar tukang sapu, dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang coach atau tutor, coach atau bahasa lainnya adalah pengajar. Kok bisa? Ya karena dia itu suka berbicara hal-hal positif kepada lingkungan sekitarnya. Akhirnya dinaikkanlah kedudukannya. Sedikit demi sedikit perubahan kehidupannya itu berubah. Kehidupannya berubah dari hanya seorang tukang sapu menjadi orang yang mempunyai makna dan manfaat yang lebih banyak buat orang lain, yaitu dia menjadi seorang motivator di lingkungannya. Ya, dari situlah terdorong kehidupannya jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik. Ya, itu hanya sekelumit kisah di mana pada saat kita terpuruk, pada saat kita dilanda musibah, bagaimana cara kita tetap bisa mengambil hikmah untuk kita tetap positif adalah dengan bersyukur atas hidup ini, bersyukur atas pemberian yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak tahu nasib orang itu bagaimana, tetapi bila kita tertimpa sesuatu, cobalah untuk memberikan nilai positif pada apa yang terjadi, dan berafirmasilah dan berusahalah untuk bangkit. Pasti akan ada keajaiban. Orang yang sudah terpuruk, orang yang sudah tidak punya apa-apa, orang yang sudah tidak punya harapan, masih bisa dikasih kesempatan dan dikasih kekuatan untuk bangkit kembali. Terima kasih sudah mengklik channel ini. Mudah-mudahan kalian tercerahkan, terinspirasi, dan termotivasi. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.